Kita buka sekarang. Halaman 172. Siapakah yang tertinggal atau tidak diangkat? Yang pertama, orang Kristen yang tidak melakukan tugas keimaman. Sudah jelas saudara, orang Kristen yang tidak melakukan tugas keimaman tidak diangkat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jelas ya saudara? Jadi orang Kristen yang minggu saja malas, sudahlah saudara. Mau pendeta kelasnya, mau gembala, minggu aja males, apalagi jemaat, udahlah tidak terangkat. Ukurannya itu di pertemuan ibadah. Orang bilang Pak Febi Taurat, biarin bodoh amat. Sebab yang saya lakukan apa yang saya baca. Dan yang saya baca adalah kitab suci. Saudara, orang yang meninggalkan hari Minggu, itu fatal saudara. Itu fatal sekali. Dan saudara dengar, Anda harus digembalakan. Jika Anda tidak digembalakan, Anda tidak akan tahu hari Minggu saudara. Anda bukan sedang ikut partai. Partai aja saudara harus tahu partainya mana. Kalau Anda tidak digembalakan, kamu tidak tahu hari Minggumu. Masih bersama saya enggak? Orang yang dengan seenaknya masuk gereja, kecuali Anda di luar kota, Tuhan tahu. Di kota Malang pindah gereja ini, pindah gereja itu, pindah ini, pindah itu. Maaf saudara, Anda tidak pernah terangkat. Penginjillah, guru pengajar, termasuk nabi dan jawatan nabi rasul, Anda tidak digembalakan, Anda tidak terangkat. Mau ayatnya Matius 7:21, Tuhan Yesus berkata, kamu bernubuat dalam namaku. Kamu mengusir setan dengan namaku. Siapa itu yang mengusir setan, yang melakukan mujizat? Siapa saudara? Bukankah mereka punya jawatan penginjil, jawatan gembala, jawatan nabi, jawatan rasul, jawatan guru, jawatan itu saudara? Apakah Tuhan terima? Tidak, kamu jahat. Siapa orang jahat saudara? Orang jahat itu orang yang malas, tidak setia. Saudara, itu jahat. Orang diberikan talenta sama Tuhan, dipendem sendiri di rumahnya. Tapi orang yang diberikan talenta 2 dan 5, dia kembangkan. Tuhan berkata, hai kamu hamba yang baik dan setia. Perhatikan. Hai hambaku yang baik dan setia. Kenapa Tuhan tidak katakan rajin? Karena baik dan setia itu sama dengan rajin. Anda diberi talenta, karunia, jawatan nabi, jawatan gembala, jawatan apapun. Bahkan mungkin saudara diberikan karunia nyanyi, karunia main musik, karunia apapun. Saudara, apakah engkau baik dan setia? Setia bagaimana kalau saudara tidak digembalakan? Setia dengan siapa? Dengan yang kelihatan aja Anda liar. Mana mungkin dengan yang tidak kelihatan? Tuhan itu punya wakilnya saudara. Wakil Tuhan adalah eklesianya. Tuhan cari di eklesia baik dan setia. Tetapi satu talenta Tuhan katakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kenapa tidak dikatakan yang baik setia itu rajin? Tidak, Tuhan tidak ngomong karena baik setia itu rajin. Tapi yang memendam talenta, tidak mau digembalakan, tidak mau diatur, tidak mau tunduk, ranting itu harus melekat kepada pokok. Pokok itu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus di gerejanya. Dan gereja itu bukan gedung bangunan atau sinode denominasi. Gereja itu hubungan antara gembala dan jemaat, gembala dan domba.
jahat dan malas. Saudara, kenapa? Tidak digembalakan. Orang tidak digembalakan adalah orang yang paling jahat dan malas. Saudara, dengar. Tidak ada nabi keluar sendiri hari ini. Tidak ada rasul keluar sendiri jawatan. Tidak ada penginjil lahir sendiri, tidak ada. Semua penginjil, semua jawatan rasul, semua jawatan nabi, semua jawatan gembala, semua jawatan guru lahir dari gereja. Siapa yang membaptis saudara? Bukankah gereja? Siapa yang mendidik saudara? Bukankah gereja? Banyak orang jahat dan malas. Kenapa jahat, saudara? Dia dari gereja lahir, kemudian dia tidak mau digembalakan karena dia penginjil, karena dia pendeta dari gereja. Pendeta semua dari gereja. Dia guru, dia punya karunia nabi. Gak perlu kita digembalakan, gak perlu gereja-gerejaan. Ini orang jahat dan malas. Jangan ikut mereka. Jangan ikut, saudara, orang yang tidak tergembala, kecuali jawatan gembala dia punya. Di luar jawatan gembala, mereka harus di bawah otoritas gereja. Jadi hati-hati, saudara, jangan dengarkan yang di TikTok itu orang yang tidak tergembala. Jangan dengarkan di YouTube. Skip saja, skip aja. Jangan sampai transfer spirit. Kalau bisa ya sudah nggak usah didengar. Apa sih yang didengar? Kalau nggak percaya, yang dibicarakan apa? Putar-putar ya itu. Putar-putar ya itu. Udah, kita udah punya keimaman, udah nggak usah denger yang lain. Putar-putarnya yaitu materi, makanan, pakaian, kesembuhan, putar-putar itu. Dan mengerti, katakan amin. Jadi saudara harus mengerti tentang hal pengembalaan ini. Makanya Anda harus ngerti, Anda jahat, malas, atau baik dan setia. Ukur sendiri dong. Belum tentu kok orang itu digembalakan itu ada di gereja. Belum tentu orang di gereja itu digembalakan. Belum tentu, karena digembalakan itu relation, hubungan, perjanjian. Nanti malam saya akan lanjutkan tentang cinta itu perjanjian kekal. Saya akan lanjutkan. Dan saya akan memberikan pengertian betapa hadirat Tuhan sangat penting hari ini. Saudara dengar. Jangan pernah Anda jadi simpatisan di dalam gereja. Makanya bagi saudara yang ada di luar kota, lebih baik streaming. Saudara sudah punya pokok, kamu ranting. Ngapain ke gereja orang lain? Anda pokoknya siapa? Lebih baik streaming. Bukan tidak boleh, saudara, seperti saya. Saya ke gereja di mana saya kenal gembalanya. Kecuali terpaksa seperti di luar negeri, saya ke gereja. Kalau saya pimpin sendiri, saya otoritas gembala. Tapi misalkan Anda dulu saya cari gereja di mana saya bisa bersekutu. Yang penting pokok ke gereja bersekutu. Itu orang-orang melek, saudara. Orang yang tidak melek, tidak mungkin dia ke gereja. Jadi kalau Anda minggu, Anda pikir tidak ke gereja itu selamat, Anda itu benar-benar temannya setan. Benar, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati, minggu-minggu Anda ke Jakarta, misalkan Mangga 2 zaman dulu belanja. Kulaan. Minggu-minggu itu. Tapi pakai kalung salib gede. Ditanya, percaya Tuhan Yesus? Percaya. Percayamu dari mana? Apa yang kau dengar atau apa yang kau baca? Keselamatan terjadi dari apa yang kau baca, yaitu kitab suci. Bukan apa yang kau dengar. Orang yang mendengar dirinya selamat, dia tidak selamat. Tapi orang yang membaca kitab suci dan dia melihat dirinya selamat, maka dia selamat. Anda bisa mengerti. Jangan pernah membangun iman saudara dengan apa yang kau dengar, tapi apa yang kau baca. Bukankah firman Tuhan berkata, iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana saudara mendengar firman Kristus kalau Anda tidak baca? Dan orang memberitakan juga membaca. Saya memberitakan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Anda percaya, kemudian Anda baca dong. Banyak orang Kristen percaya bukan dengan membaca, tapi mendengar.
Mendengar itu awal dari membaca. Makanya ada banyak orang buta. Maaf ya saudara ya, banyak orang buta di Janti, nggak usah jauh-jauh. Maaf saudara, kalau mereka melek, mereka nggak akan tidur kok. Masa berkali-kali saya melihat tidur, pikir saudara saya nggak tahu? Pikir saudara saya nggak tahu ya? Anda tidur, Anda kadang mencari tempat yang tersembunyi, bukan? Menyembunyikan diri dari saya. Bertobat ya, besok minggu itu kan pertama. Saya tidak akan negor kok saudara. Mulai minggu besok, saya izinkan saudara tidur. Kalau perlu bawalah folding bed. Anda boleh bawa bantal. Mulai minggu besok, bulan Maret ini, Gereja JKI FLTF Church mengizinkan semua jemaatnya tidur waktu firman. Catat, saya tidak marah. Benar, saya tidak marah. Mengizinkan semua jemaatnya datang telat semua. Saya tidak marah. Benar, saya berhenti marah, saudara. Saya kasih tahu, kalau Roh Kudus suruh saya berhenti, saya berhenti. Perhatikan nanti, minggu pertama, dimulai dari nanti Kamis saja dah. Bulan Maret adalah bulan istimewa bagi NCC Internasional. Imamnya boleh tidur sambil doa, boleh. Imamnya telatan masuk waktu live streaming, boleh, nggak apa-apa. Telat berapa lama? 3 jam. Oh, the best. Luar biasa. Jadi nanti per Maret Gereja JKI FLTF Church memperbolehkan semuanya. Kecuali yang melayani di mimbar. Karena berkenaan dengan pakaian itu wajib. Itu wajib. Tapi yang lain monggo. Yang sifatnya moral ya. Tapi yang sifatnya kekudusan, oh berarti di Janti boleh pakai pakaian ketat, tidak boleh. Itu jangan saudara. Kan dilihat orang gak enak. Tapi kalau Anda telat tidur ya nggak dilihat, oh nggak di syuting kok. Atau nanti teman-teman media mungkin punya kreativitas, mungkin melihat orang yang tidur kemudian langsung di shoot begitu. Janganlah, nanti malu. Biar Tuhan aja lah yang ngelihat malaikat. Jadi dengar ya saudara semua yang saya gembalakan, imam-imam semua, mulai nanti malam, silakan Anda yang mau datang tidur, saya tidak marah. Ya, nanti Anda kalau mau datang telat juga saya nggak marah. Anda mau datang nggak datang minggu, saya nggak marah lagi. Karena saya tahu hanya kepada orang yang melek saja orang-orang itu mendengar. Tapi bagaimana Pak dengan orang-orang yang masih buta? Mari kita doakan mereka supaya mereka melek. Anak-anak pasukan saya itu dia tidak melek loh saudara. Tapi iman orang tuanya membuat dia diselamatkan. Pasukan saya itu sudah, yang kecil-kecil itu dia dapat kasih karunia saudara. Tapi ketika dia menstruasi, yang wanita, dan yang lakinya sudah mulai akil balik, dia harus bertanggung jawab atas imannya sendiri. Dan dia harus melek. Tandanya melek apa? Nggak perlu dioprak-oprak doa pagi. Nggak perlu dioprak-oprak ke gereja. Kalau masih ada anak saudara ke gereja masih lelet, main game ya. Udahlah saudara, menangislah. Menangislah. Menangislah saya katakan. Karena dia memang tidak ditentukan selamat. Tapi saya percaya iman orang tua itu tetap kuat. Karena darah daging. Pokok kalau darah daging itu masih, ya itu pendapat saya saudara, itu pendapat saya. Masih ada hubungan. Tapi pengujinya hanya Tuhan sendiri. Saya berharap saudara mengerti.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi saudara harus mengerti, hanya pertobatan yang membuat saudara selamat. Hanya pertobatan. Percuma kok saudara orang yang sudah ditentukan binasa mau dibentak, mau ditempeleng, mau dimaki-maki, gak bisa berubah. Jadi jangan kita marah, gak perlu marah, doa sajalah. Anak saudara sudah saudara tegur, sudah saudara pelototi, sudah saudara kasari, anggapannya sudah. Tapi dia masih bebal minggu gak mau ke gereja, udahlah, anggaplah dia udah mati selagi hidup. Anggaplah dia mati selagi hidup dan mintalah kasih karunia Tuhan. Tetaplah sungguh-sungguh. Mau diapain lagi? Mau diapain lagi? Mau diapain lagi, saudara? Udahlah, relakanlah. Tapi Anda tetap berdoa. Beruntung saudara yang memiliki anak yang taat, yang patuh. Ada orang tua yang sangat-sangat beruntung. Kedua, orang Kristen yang menyangkal Tuhan Yesus. Siapa yang tertinggal? Orang Kristen yang menyangkal. Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Siapa saudara? Orang yang tidak terangkat. Yang pertama, orang yang tidak melakukan tugas keimaman, termasuk orang yang tidak ke gereja hari Minggu, pasti masuk neraka, tidak terangkat. Yang kedua, orang Kristen yang menyangkal Tuhan Yesus. Saudara tahu menyangkal? Malu karena aku. Coba kita cek sekarang. Saudara malu nggak karena Yesus di kalangan umum? Di khalayak umum malu nggak? Coba cek dulu jujur. Kalau Anda merasa malu karena Anda Kristen, Anda menyangkal Tuhan. Kalau Anda malu di tengah keluarga besar saudara, adat istiadat yang ada, Anda malu, Anda percumalah. Cepat bertobat saudara. Meskipun kamu pendoa, meskipun kamu pendeta, meskipun kamu gembala, Anda menyangkal Tuhan. Tuhan itu melihat hati. Maka kalau saudara tidak membangun kebanggaan karena Kristus, nggak bisa. Orang yang sudah melek rohani, dia bisa juga menyangkal Tuhan. Ada banyak tertulis di kitab suci, orang yang sudah sekelas rasul, meninggalkan para rasul dan mereka mengikut dunia. Salah satunya adalah Demas. Kemudian ada yang kandas imannya, itu namanya maybe Hermes apa siapa? Dan Alexander itu kandas saudara, karena tidak memiliki hati nurani. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, meskipun saudara melek, kalau Anda tidak sungguh-sungguh membangun pengenalan akan Kristus, Anda akan malu loh. Berapa banyak orang malu? Pakai kaos nama Yesus, malu Pak. Kita ini kan mayoritas Pak, nanti malu. Itu alamu. Kenapa malu? Restoran Anda ada salibnya, kenapa malu? Bukan berarti kita mau pamer-pamer, tidak. Tapi coba lihat hati kita. Bahkan banyak orang Kristen yang bahasanya itu, bahasa omongnya itu sama seperti orang mayoritas kok. Dia bangganya kalau ngomong dengan bahasa mereka. Tapi dengan bahasanya sendiri, bahasa Kristus nggak dipakai. Dan dia pikirnya bisa diterima. Himenius dan Alexander, terima kasih Ibu Nur, yang telah kuserahkan pada iblis, sebab supaya jerah mereka menghujat. Ini Himenius dan Alexander saudara. Itu kandas imannya karena hati nuraninya nggak murni.
Udah melek tapi masih gosip. Udah melek tapi masih tamak. Udah melek tapi masih serakah, masih iri. Mati, saudara. Demas, ya Krishna, thank you. Demas mencintai dunia ini, meninggalkan aku. Lihat saudara, ini kelas rasul semua loh saudara. Anda pikir enak-enak jadi Kristen. Tuhan tahu siapa yang melek. Tuhan tahu siapa yang melek dan buta lagi. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu jemaat di Efesus, kamu melawan aku. Kamu telah meninggalkan kasih mula-mulamu. Bertobatlah. Kalau tidak kaki dianmu kau ambil. Kaki dian itu udah pasti masuk neraka saudara. Kalau kaki dian Tuhan diambil, saudara males doa, males baca Alkitab, males ibadah. Walaupun saudara sudah melek loh, hati-hati. Males doa pagi. Waduh saudara, hati-hati. Saya pesan hati-hati. Selagi saya masih hidup, saya akan nasihati saudara. Selagi saudara masih hidup, dengarlah nasihat saya. Ya, supaya Anda tidak terlambat. Hati-hati saudaraku semua, imam-imam, hati-hati. Jangan menyangkal Tuhan dalam perbuatan, dalam perkataan. Pak, saya tidak menyangkal Tuhan, Pak. Saya cinta Yesus, tapi kamu mabuk di tengah jalan. Apakah itu mencintai Tuhan? Kamu nyeleweng, kamu free sex. Berapa banyak orang Kristen menyangkal Tuhan Yesus ketika Natalan saudara, pesta Natal, mabuk-mabukan saudara, minum toa, mabuk-mabukan, nyanyi lagu rohani di tengah jalan. Di tanggal 25 Desember, pulangnya subuh, doa pagi tidak. 31 Desember mabuk-mabukan, ngerokok di hadapan orang lain. Bukankah saudara menginjak-injak muka Tuhan Yesus? Berapa banyak orang yang menipu orang? Anda utang sama orang, Anda tidak bayar. Anda tidak ada itikat baik datang ke orang itu. Berapa banyak orang Kristen menghina Tuhan? Anda janji-janji sama orang, janji 1 bulan dibayar, Anda nggak bayar. Anda pikir Anda itu menyenangkan Tuhan. Berapa banyak anak-anak wanita, Anda pergi ke mall dengan pakai short, belahan dada, pakaian street, auratmu dikeluarkan. Anda pikir Anda tidak menyangkal Tuhan. Ke gereja, bahkan pendetanya pakai mini, street lagi, pakaian street itu loh. Anda tidak menyangkal Tuhan. Anda bentak-bentak orang di restoran orang, maki-maki orang, karena telat datang loh saudara. Maki-maki orang. Anda pikir Anda tidak menyangkal Tuhan. Di pom bensin Anda dengan arogan pukul orang. Anda pikir Anda tidak menyangkal Tuhan. Anda kerja ilegal, tambang ilegal, judi, sabung ayam. Anda Kristen tapi buka diskotik. Anda Kristen buka nightclub. Anda Kristen tapi undang pura-pura. Itu pikir saudara tidak menyangkal Tuhan. Orang yang tidak ke gereja hari Minggu, dia orang yang menginjak muka Tuhan Yesus dan menghinanya di muka umum. Udah selesai. Udah selesai saudara. Hari Minggu saudara, Anda nginjak muka Tuhan Yesus. Makanya saya ngomong tahu saudara, streaming, saudara dengar ya, streaming itu memang kasih karunia Tuhan Yesus saudara. Tapi Tuhan tahu kamu ibadah tidak. Tuhan Yesus tahu kamu ibadah tidak. Bagi orang-orang sudah melek, mau streaming, online onsite, itu sama saudara. Orang yang sudah melek itu sama. Nggak perlu diajari, nggak perlu dia itu
melakukan apa-apa ketika ibadah. Dia tahu. Pilihan itu di kita, saudara. Yang saya cuman khawatir itu gini loh. Kalau kita nggak pernah berubah, nggak pernah berani mengambil keputusan, jangan-jangan kita ini memang ditentukan binasa. Itu yang menakutkan saya. Itu yang menakutkan saya, saudara. Saya ini takut loh, saudara. Anda bisa mengerti, jadi jangan main-main, saudara. Kalian tidak akan terangkat, dan itu benar. Pokok jangan melakukan perbuatan daging lah, dalam Galatia 5 ayat 19-20 itu. Jangan lakukan itu, saudara. 20-21 ya. Kalau enggak, ya. Jangan. Yang ketiga, orang Kristen tidak dapat mengampuni, mendukakan Roh Kudus. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saudara dengar, orang Kristen yang suka misu. Dengar itu teman-teman di PW ya. Jangan sampai saya dengar ya Anda misu. Saya sekali dengar Anda misu, kalau Roy laporan saya, Anda saya keluarkan. Dengar teman-teman mimbar, media, soundman, kameramen semua. Sekali saya dengar Anda misu, perjanjiannya, Anda saya keluarkan. Saya tidak akan excuse ya, orang mimbar sampai misuh ya. Anda mau saya praktekkan cara misuhnya? Saya dulu pemisuh, saudara. Saya pemisuh. Anda mengerti? Kalau saya dengar anak panti misuh, Anda saya keluarkan dari panti asuhan. Siapapun yang misuh, saya keluarkan. Saudara, dengar perkataan kotor keluar dari mulutmu, itu orang tidak akan pernah terangkat. Anda jangan bangga, misuan itu jangan bangga. Saya sudah nggak akan misu, saudara. Ngomong mau misu aja nggak bisa itu, saudara. Karena tiap hari saya bahasa roh, tiap hari saya berdoa, tiap hari memuji, tiap hari. Makanya saudara dengar ya, kalau mulutmu nggak pakai untuk memuji, mulutmu nggak pakai untuk mengatakan firman, mulutmu nggak kau pakai untuk melayani Tuhan, berdoa, mulutmu akan misuh, berkata kotor. Ini loh. Makanya kalau Anda ada orang nyanyi, jangan diam. Nyanyilah. Kalau dengar firman, aktifkan. Yes, mulutmu itu aktifkan. Meskipun Anda baca firman dalam hati, tapi waktu engkau menasihati anak, teman, pakailah firman. Maka mulutmu tidak akan misuh. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara, orang yang suka misuh. Meso itu artinya berkata kotor, mengumpat, meso. Di setiap bangsa punya perbendaharaan meso. Itu di setiap suku, setiap pulau, setiap kampung punya cara meso. Saudara, orang yang suka meso, dia jelas penghuni neraka. Saya sering melihat saudara, dia sudah pelayanan, ikut pria sejati, mesoan masian. Anda pikir selamat itu? Oh terus berarti saya nggak boleh meso? Bukan nggak boleh meso, nggak bisa meso, itu yang benar. Kalau kamu nggak boleh meso, tapi kamu masih mau meso, kamu itu buta. Orang yang melek itu nggak bisa meso, sudah. Jadi peraturan dalam Kristenan itu bukanlah seperti sekolah, kehidupan. Kalau Anda masih suka meso, ya memang karaktermu meso. Dah kamu penghuni neraka begitu loh.
Pelayanan, boleh. Ya yang tahu kan Tuhan. Gembala taunya kamu nggak meso di depan gembala. Di belakang gembala kamu meso. Mesoi orang, mesoi istri, mesoi anjing, mesoi anak, mesoi teman. Yang tahu kan Tuhan. Gembala mana tahu. Anda senyum-senyum, mulutmu manis di depan gembala. Di belakang gembala, busuk mulutmu. Saya kan nggak tahu. Yang tahu kan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dengar saudara, jangan mendukakan Roh Kudus dengan apa? Meso, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Fitnah itu apa sih? Anda nggak tahu apa yang terjadi, tapi kamu membicarakan. Fitnah. Kamu nggak tahu orang itu bagaimana, Anda mengatakan fitnah. Anda baru dengar kata orang lain dan Anda menyampaikan ke orang lain, itu fitnah. Karena kebenarannya belum ada. Saudara, orang memfitnah itu lebih kejam daripada ibu tiri. Itu zaman saya kecil. Fitnah itu lebih kejam daripada ibu tiri. Nggak tahu ibu tiri masa begitu, ya enggak lah. Bahkan ada yang mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Saudara, orang yang memfitnah itu orang suka gosip. Anda tahu orang suka gosip? Itu kumpulan penghuni neraka. Nah maaf saudara, rata-rata yang suka gosip itu emak-emak, wanita. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin ada ini kumpulan penghuni neraka wanita-wanita itu, kaum Lois, dewasa muda. Itu gosip itu fitnah. Makanya kenapa Anda tidak boleh fitnah? Anda tidak boleh gosip. Lebih baik berdoa. Mak-mak itu kalau kumpul udah nggak usah cerewet. Lebih baik memuji dan berdoa. Di mobil gosip, di bis ya gosip. Nggak ada bahan lain begitu loh. Dan Anda nggak tahu toh kalau Anda itu akan masuk neraka. Nggak tahu toh. Makanya bertobat toh gitu loh. Kaum Hawa itu bertobat. Makanya Hawa-hawa yang sudah melek pasti nggak suka fitnah, nggak suka gosip. Kalau ada perempuan-perempuan saudara, senengannya ngomongi orang terus, waduh saudara, saya ngomong lebih baik jauhi dia. Karena dia itu calonnya neraka. Anda tahu, itu calonnya neraka. Loh tapi dia pendoa, bodoh amat pendoa, calonnya neraka loh. Loh tapi dia sudah live streaming, bodoh amat live streaming, calon neraka. Jadi jangan jadi calo ya. Calo itu apa? Pengantara. Calo itu apa ya? Calo itu ya orang-orang yang menawarkan neraka tapi dengan iming-iming yang bagus. Anda bisa mengerti, jangan kumpul dengan calonnya neraka, jangan kumpul dengan orang pemfitnah, jangan kumpul dengan orang kepahitan. Hati-hati saudara, dia pahit ini, pahit itu, pahit ini, pahit. Jangan kumpul dengan orang yang mulutnya kotor. Jauhkan, kasih tahu 1, 2, 3 kali, kalau tidak bisa, tinggalkan dia. Karena jangan sampai Anda masuk neraka, saya bilang. Tidak ada tempat lain saudara. Tempat ketiga itu tidak ada. Di kerajaan Allah itu yang ada duduk bersama Kristus atau neraka. Titik. Anda yang milih. Yang keempat, orang Kristen yang hidup melakukan perbuatan daging. Ini yang terakhir ya. Galatia 5, 19-21. Ini hati-hati. Orang Kristen yang melakukan perbuatan daging yang saya bacakan buat saudara, maka Anda tidak akan pernah terangkat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Hati-hati dengan cabul ya. Film cabul, film porno. Pendeta sekalipun gembala, binasa. Jangan dengar orang berkata,
Keselamatan tidak tergantung Anda lihat cabul atau film porno, tidak. Anda binasa. Kasih karunia Anda injak-injak karena Anda melihat film cabul, film porno. Termasuk kenajisan, pakaian kotor, pakaian mini, pakaian street. Anda tahu itu cabul semua. Kecemaran. Anda tahu kecemaran, pencemaran itu macam-macam. Pencemaran rohani, pencemaran jasmani, perdukunan, perbintangan, hong shui, dan semuanya. Hati-hati saudara, hari-hari baik. Semuanya itu membuat kita tidak terangkat. Hawa nafsu, penyembahan berhala, hati-hati. Menyembah patung Yesus, hati-hati menyembah salib Yesus. Kalau ada di antara saudara masih berdoa di depan patung Yesus, berdoa di depan salib Kristus, Anda sengaja memasang lilin dan semuanya, Anda binasa. Tuhan Yesus berkata, satu hari orang akan berkata, ini aku. Tuhan Yesus tidak pernah diserupakan dengan poster, gambar, patung. Tidak pernah. Kalau di gereja ada salib, ada patung Yesus, itu sebetulnya hanya ornamen. Jangan pernah disucikan. Saudara dengar ada banyak orang penyembah berhala tapi Kristen. Saya katakan saudara, mereka menyembah manusia yang disucikan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Besok dilanjutkan, waktu sudah habis.